Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Adi Saudara SPD selaku Kepala Sekolah. Kemudian yang terhormat juga Pak Mulyadi SPD GR sebagai Ketua Kompel Bersama 21, para guru dan staf serta adik-adik mahasiswa BPL BPG Pelajar yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita bersama-sama hadir dalam kegiatan yang akan kita laksanakan ini, yakni saya akan memaparkan terkait dengan rencana tindak lanjut program yang saya rencanakan. Selanjutnya tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan juga ketua Kompel Bersama Jawa yang akhirnya memberikan izin dan meluangkan sedikit waktu untuk duduk bersama. Jadi saya menyampaikan rencana program ini Bu Adi, Pak Yadi, untuk diberikan tanggapan, nanti diberikan masukan terkait dengan rencana program yang akan saya paparkan. Jadi 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ini kami sudah melakukan pendidikan guru PJOK, peningkatan kompetensi guru PJOK. Nah, di tugas akhir kami harus membuat suatu rencana tindak lanjut yang berorientasi kepada proyek dan berkolaborasi dengan Kompel di sekolah itu sendiri. Nah, yang ingin saya angkat terkait dengan kompetisi kasti gemilang, yaitu saya khususkan untuk di fase C kelas 5 dan 6 dengan moto membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Jadi ini adalah hal yang baru kami dapatkan kemarin ketika kami melakukan kegiatan PKG itu sendiri. Ya, nah, latar belakang. Jadi perlu saya sampaikan sedikit bahwa sport education model itu atau C adalah pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara langsung kepada anak-anak. Jadi intinya sederhananya ini C memberikan kesempatan kepada anak-anak sebagai pemain, sebagai manajernya di dalam, mereka juga sebagai penonton. Jadi saya anggap ini suatu hal yang luar biasa karena mereka langsung di dalam situasi bagaimana caranya melakukan mengaplikasikan misalnya gotong royongnya, bagaimana mereka mengaplikasikan kepemimpinan yang sebagai nanti ditunjuk sebagai manajer dan pemain dan lainnya. Kemudian dengan melihat aset kita yang ada di Satu Jawa 1, seperti misalnya kepala sekolah, beliau alhamdulillah sangat mendukung ketika ada hal-hal kolaborasi yang akan dilakukan. Kemudian guru-guru juga senantiasa juga memberikan dukungan. Dan yang paling penting di kondisi lapangan kita memang untuk melaksanakan kasti itu sangat memungkinkan. Kemudian minat anak-anak di kasti luar biasa juga. Setiap kami memberikan materi, bahkan sudah selesai materinya, Pak, saya mau kasti. Nah, dari latar belakang masalah itu, saya menganggap bahwa anak-anak harus diberikan atau difasilitasi terkait dengan minat bermain kastinya itu. Oleh itu saya mengangkat permainan kasti di sini. Tolong lanjut. Nah, adapun tujuan program yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang tentunya berpihak pada peserta didik serta mengembangkan nilai sikap mandiri yang nanti kolaborasi berpikir kritis, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan kasti. Ya, saya bacakan saja. Selanjutnya indikator tercapai tujuannya. Peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan pertandingan kasti dan kemudian juga mengevaluasi kompetisi permainan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, dapat menyampaikan ide. Jadi oleh itu nanti di kelas 5 dan 6 seharusnya wali kelas juga ikut berperan. Di mana wali kelas nanti melihat peserta didik siapa yang mau dia jadi manajer, siapa yang jadi pelatih, siapa nanti bisa jadi wasit, siapa jadi pemain. Dan nanti tugas dari saya mohon kepada
khusus wali kelas 5 dan 6 nanti bisa menentukan siapa-siapa pemain dan seterusnya. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, percaya diri. Tadi saya sedikit menjelaskan bahwa dalam permainan pasti ada nilai tanggung jawab di dalam. Kemudian bagaimana kerjasama? Kalau bermain kasti kemudian anak-anak tidak kerjasama, maka itu tidak akan bisa. Dan percaya diri juga pasti kalau anak-anak tampil dilihat penonton ataupun melawan kelas yang lain, rasa percaya diri juga akan meningkat. Lanjut. Nah, adapun capaian yaitu peserta didik dapat nanti diharapkan merencanakan, mereka juga melaksanakan. Dalam tahap merencanakan tadi bisa wali kelas nanti membantu, misalnya menunjuk siapa-siapa tadi yang menjadi manajer, menjadi pelatih dan lainnya. Kemudian tentu kita harap juga dapat meningkatkan kebugaran fisik, kekuatan otot, serta kelincahan dan lain-lain. Yang terakhir, peserta didik dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Nah, langkah-langkah peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung nanti. Ini tadi mulai dari perencanaan, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, dan saya juga bersyukur karena ada kehadiran survei, di sana juga nanti akan ikut memberikan kontribusi. Nah, ini dia hasil yang diharapkan. Jadi nanti pertama peserta didik diharapkan memahami berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi dan dapat diaplikasikan di dunia nyata. Kemudian peningkatan keterampilan individu dan kemampuan teknis. Dan ini yang paling penting juga menumbuhkan karakter positif peserta didik. Adapun struktur, yaitu program ini merupakan kegiatan kurikuler, jadi dilaksanakan dalam waktu sekolah. Saya acak-acak saya sudah pernah komunikasi dengan Bu Adi. Nanti sebelum pembagian rapor, bisa insya Allah 4 hari di situ kita ambil. Jadi sebelum pembagian rapor, setelah semester. Ya, setelah semester. Nah, adapun mitra kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator, rekan sejawat terdiri dari guru sebagai fasilitator dan juga pendamping. Kemudian peserta didik sebagai panitia dan pemain. Lanjut. Ini dia rencananya itu di Desember hari ke-1 kita mengadakan perencanaan dan sosialisasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua persiapan. Apa-apa yang perlu dipersiapkan termasuk lapangan, nanti anak-anak persiapkan segalanya, alat yang dibutuhkan. Yang ketiga sistem pertandingannya, kita bisa mengadakan nanti pertemuan yang ditunjuk sebagai manajer dan pelatih. Kita adakan pertemuan technical meeting, kita bahas secara sederhana bagaimana peraturannya supaya mereka juga punya tanggung jawab. Dan hari keempat puncak pertandingan. Puncak pertandingan nanti mudah-mudahan bisa kita buatkan piala dari karton atau kardus. Intinya ada nanti puncak pertandingannya. Nah, kapasitas sekolah, ya tadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab, KBS sebagai fasilitasi, guru pendamping, peserta didik pemeran utama. Yang sebagai fisik, ruang kelas sebagai tempat belajar, lapangan olahraga sebagai tempat kegiatan outdoor, sarana peralatan olahraga, LCD, jaringan internet, speaker, itu melaksanakan program. Jadi saya sampaikan lagi bahwa nanti di dalam pelaksanaannya itu wajib bukan bola betul yang dipakai, tapi bola kertas yang dimodifikasi supaya tidak ada bekas, tidak sakit kalau terkena lemparan bola. Rencana evaluasi. Yang pertama observasi selama pelaksanaan. Jadi kami rencana pelaksanaannya itu, evaluasinya itu langsung observasi, langsung mengamati bagaimana apakah ada peningkatan terkait dengan karakter yang diharapkan, yaitu tadi kerjasama, sportivitas dan tanggung jawab. Kemudian bisa juga melalui wawancara, umpan balik dengan peserta didik dan guru. Dan yang terakhir yaitu refleksi bersama peserta didik. Nah, ini dia kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini penting dilakukan, apalagi ada hal yang baru di sekolah. Merupakan hal yang baru. Jadi terkait dengan sosialisasi dan kita perlu lakukan dengan baik. Kemudian menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien. Ini juga termasuk tantangan karena kita ketahui bersama bahwa di SD tidak ada waktu yang senggang yang banyak untuk melakukan kegiatan karena sudah selesai mereka keluar main misalnya langsung pulang, tidak ada waktu untuk melaksanakan itu. Iya.
Yang terakhir menggunakan penilaian berbasis rubrik. Ini juga menjadi tantangan karena kami harus bisa merancang penilaian rubrik yang dapat menampilkan nanti bagaimana karakter, apakah ada peningkatan di dalam karakter yang diharapkan. Oke, lanjut. Oke, jadi itulah tadi yang sempat saya sampaikan terkait dengan program yang saya jalankan. Kalau ingin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau diumpan balik kepada kami bersedia. Bisa juga nanti melalui chat saja kalau belum jelas sekarang. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya mendengarkan kali paparan saya. Lebih dari kurang, oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Aswar, bagus menurut saya. Yang saya mau tanyakan, apakah kegiatan Pak Aswar buat ini itu cuma stuck pada saat ini saja atau berkelanjutan di semester selanjutnya, Pak? Artinya begini, Pak, anak-anak kan kalau sekolah ulangan itu mereka sudah bosan. Anak-anak itu kalau tidak ada remedial tidak ke sekolah. Makanya saya bilang kalau memang berkelanjutan bagus sekali, jadi guru-guru juga bisa fokus memeriksa pekerjaannya dan kerja rapor. Karena batas waktunya ini kita ulangan cuma 1 minggu. Terus tanggal 20 itu sudah terima rapor, Pak. Jadi kalau kita mau bikin kegiatannya selama 1 minggu sudah cukup. Paling dalam sampai 4 hari, Pak. Itu saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, kelanjutannya, Pak, apakah cuma saat ini saja atau nanti ada kegiatan lagi? Itu saja. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya coba menjawab. Jadi program SEM tadi itu Sport Education Model sebenarnya itu per musim. Sebenarnya panjang sekali karena para siswa itu diharuskan dia menjadi pemain. Kemudian dia nanti bergiliran akan jadi pemimpinnya lagi, jadi pelatih dan sebagainya. Mereka harus merasakan semua peran-peran yang ada di dalam pertandingan itu. Nah, bisa saja untuk tahun ini di akhir ini berapa yang disampaikan setelah semester anak-anak melaksanakan itu. Di semester berikutnya bisa lagi, bisa di rolling. Ya, jadi tahun ini yang misalnya yang menjadi pemain kita lihat nanti kalau karakter berkembang bisa digeser lagi ke peran yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya tadi yang disampaikan, insya Allah akan waktunya akan cukup. Kita masih makan 1 minggu itu, Pak. Setelah kita semester kita akan terus mulai dari perencanaan sampai puncak pertandingannya bisa selesai dalam 1 pertandingan. Oke. Sekedar masukan saja ini, Pak. Alangkah bagusnya kalau penilaiannya itu jangan cuma rubrik, Pak. Penilaian antar teman. Jarang sekali itu guru melakukan penilaian antar teman. Artinya guru langsung memilih siswa, Pak. Bagus sekali itu kalau temannya, nanti lihat temannya. Cuma masukan ini buat mahasiswa saja, itu saja, Pak. Baik, saya kira luar biasa masukannya. Penilaian antar teman. Jadi alhamdulillah juga memang kami sudah dapatkan kemarin juga penilaian dia masuk di penilaian otentik. Iya, dia ada penilaian antar teman dan kami sudah laksanakan juga kemarin dan luar biasa. Ternyata anak kalau diberikan semacam penilaian dirinya mereka jujur. Mereka berani mengatakan, Pak, tadi saya 1, Pak. Dari angka 1 sampai 10 dia berani. Saya 1, Pak. Saya sering mengganggu. Luar biasa juga mereka berani mengakui apa yang dilakukan tadi. Ya, betul. Masukannya akan kami yang diterima dan insya Allah kami juga akan masukkan di dalam penilaian tadi sehingga mereka lebih aktif. Betul tadi, karena mereka akan pasti lebih aktif ketika mereka juga menjadi penilai di situ. Oke, cukup mungkin. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas segala masukan dan pertanyaan, tanggapannya semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.